Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi berjumpa lagi kita di materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang kita menjadi satu. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Tujuan selanjutnya menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi faktor pembentuk integrasi nasional yang dapat berupa kesamaan ideologi, sosial budaya, politik, dan kewilayahan dalam bineka tunggal ika. Selanjutnya, mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sebagai masyarakat yang berbineka tunggal ika. Pengertian kita menjadi satu. Nah, di sini kita menjadi satu berarti bersatu dalam keberagaman. Artinya, meskipun kita berbeda suku, agama, ras, bahasa, budaya, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Hal itu sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan yaitu bergabungnya berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan kesatuan hasil dari persatuan yang kokoh dan tidak mudah dipecahkan. Nah, dengan itu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi kuat, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, dasar hukum persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu di Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat, yaitu bunyinya untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk sikap kita menjadi satu. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu di lingkungan sekolah. Contohnya, gotong royong, menghargai teman yang berbeda agama. Sedangkan di lingkungan rumah, yaitu saling membantu antara keluarga. Di lingkungan masyarakat, kerja bakti, menjaga keamanan lingkungan. Sedangkan di lingkungan negara, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, manfaat bersatu. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, manfaatnya menciptakan kerukunan dan kedamaian. Di sini contohnya di lingkungan keluarga misalnya saling menghormati antara anak dan orang tua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan, itu contoh di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan status sosialnya, bekerja sama dalam kegiatan kelompok atau piket kelas.
Selanjutnya, menjaga sopan santun terhadap guru dan teman. Nah, sedangkan di lingkungan masyarakat, gotong royong, menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan berita bohong, fitnah. Sedangkan dalam lingkungan berbangsa, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mendukung perdamaian, menolak kekerasan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, selanjutnya memperkuat rasa nasionalisme. Nah, di sini contohnya menghormati simbol-simbol negara, contoh misalnya bendera, menggunakan produk dalam negeri, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, dan bela negara. Manfaatnya selanjutnya itu memudahkan pembangunan nasional. Nah, di sini ada 3 contoh di lingkungan masyarakat. Misalnya warga bekerja sama dalam kegiatan gotong royong. Supaya apa? Supaya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, atau pos ronda itu dapat kita kerjakan bersama. Yang kedua, di lingkungan sekolah, siswa aktif dalam kegiatan sosial, seperti misalnya bakti sosial atau kerja bakti di lingkungan sekolah. Dalam skala nasional, tentunya contohnya di sini akan membayar pajak agar supaya apa? Agar dana bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum. Selanjutnya, mencegah perpecahan bangsa. Nah, di sini mencegah perpecahan bangsa berarti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan memperkuat rasa kebersamaan antar warga negara. Contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak membeda-bedakan teman yang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Di lingkungan sekolah, yaitu menjalin kerjasama dan persahabatan dengan semua teman tanpa pilih kasih. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengutamakan kepentingan bangsa, mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga persatuan nasional. Nah, yang terakhir, membuat bangsa-bangsa dihormati oleh negara lain. Nah, tentunya di sini menunjukkan bahwa bangsa kita itu bangsa yang berdaulat, beradab, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi dunia. Nah, jadi kita perlu menjaga persatuan dan kedamaian dalam negeri, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, berperan aktif dalam kerjasama internasional, mengembangkan kemajuan ekonomi dan teknologi. Yang terakhir, menjaga martabat dan nama baik bangsa di luar negeri. Selanjutnya, akibat jika tidak bersatu. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu terjadinya pertengkaran dan perpecahan di mana-mana. Tentu pasti akan terjadi hal seperti itu. Yang kedua, pembangunan terhambat. Nah, ini juga akan pasti akan terjadi di suatu daerah. Selanjutnya, kehidupan tidak damai. Pasti terjadi perkelahian atau perpecahan di mana-mana. Bahkan di setiap daerah itu pasti akan terjadi yang namanya bentrok. Selanjutnya, persaudaraan hilang dan timbul kebencian. Cara menumbuhkan semangat persatuan. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghargai perbedaan.
Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sebagai kesimpulan untuk materi ini, yaitu tentang kita menjadi satu, adalah semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar negara Indonesia ini atau negara kita ini tetap aman dan utuh, damai dalam keberagaman. Dengan demikian, kita dapat menjadi generasi yang mampu meneruskan perjuangan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia agar tetap aman, damai, dan sejahtera selalu. Mungkin cukup sekian untuk materi pada kesempatan ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.